Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Damayanto yang melayani di Resort GKI Murumpudak. Pada kesempatan ini ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Nas firman Tuhan untuk kita akan saya bacakan satu nas saja, yaitu di dalam ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Renungan kita pada hari ini, saya berikan tema kebaikan sepenuh hati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan janji adalah utang. Ungkapan ini mengandung arti yang dalam, di mana ketika seseorang berjanji, maka wajib untuk ditepati. Karena ibarat seseorang sudah berhutang, maka wajib untuk dibayar. Membayar hutang atau menepati janji menggambarkan pribadi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kepercayaan merupakan hal yang sangat berharga bagi setiap individu, karena hal itu bisa menjadi salah satu indikator untuk menilai kualitas diri seseorang. Janji yang tidak ditepati ini pernah terjadi pada jemaat di Korintus, di mana mereka pernah berjanji untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Awalnya kesiapan atau janji mereka ini memberikan dampak yang besar, sehingga orang lain juga ingin melakukan hal yang sama. Rasul Paulus sendiri sangat bangga dengan hal itu, bahkan membanggakan mereka di hadapan jemaat di Makedonia. Namun janji itu tidak ditepati oleh mereka. Karena itu Paulus meminta Titus dan yang lainnya untuk datang ke Korintus, mengurus hal itu agar jemaat Korintus memenuhi janji mereka, supaya jemaat di Korintus tidak mempermalukan diri mereka sendiri dengan tidak menepati janji. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa pemberian harusnya dengan kerelaan hati, tidak dengan sedih hati atau paksaan. Setiap pemberian yang dilakukan dengan sukacita dan tulus hati, Allah tidak akan membiarkan sia-sia. Kepadanya Allah limpahkan segala kasih karunia. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, adalah wajar dan seharusnya jika dalam hidup ini setiap orang melakukan perbuatan baik untuk menolong sesama. Karena itulah yang ditekankan sebagai orang beriman. Ketika seseorang percaya dan mengaku bahwa ia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya dalam keseluruhan hidupnya mengikuti teladan Kristus yang ia percaya dan imani. Iman yang benar adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Setiap orang beriman perlu bertindak atau berbuat untuk menunjukkan bahwa imannya itu hidup, bukan iman yang mati. Iman yang dimiliki oleh setiap kita juga perlu dirasakan dan berdampak bagi orang lain. Untuk itu, setiap orang yang berkomitmen dalam dirinya bahwa ia berbuat baik sesuai dengan imannya, maka lakukanlah itu dengan benar dan jangan menahan seluruh kebaikan yang dapat dan harusnya untuk dilakukan. Karena itu merupakan kesempatan untuk menghidupkan iman yang ia miliki. Ketika seseorang berkomitmen atau berjanji untuk berbagi dan menolong sesama, jangan ada lagi kekhawatiran ataupun juga keterpaksaan. Karena perbuatan baik atau pemberian yang diberikan dengan keterpaksaan akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Bahkan diajarkan untuk memberi dengan kerelaan hati, tidak dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Artinya, kehidupan setiap orang yang berlaku demikian ada dalam jaminan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, hendaknya setiap kebaikan itu diberikan dengan sepenuh hati. Allah ketika ia berjanji untuk memberkati, mengasihi manusia, maka tidak satupun dari janji-janji Allah itu terabaikan. Semua janji-janjinya terus tergenapi. Kenapa sebagai orang yang beriman
Teladan yang sedemikian luar biasanya harus diabaikan. Ketika Allah berjanji juga akan memberi dirinya untuk kebaikan dan menyelamatkan, maka ia tepati janji itu dengan sempurna. Hal itu merupakan bentuk dari keteladanan yang sangat berarti bagi setiap umat yang percaya. Dan harusnya itu menjadi gambaran bagi setiap umat yang percaya bahwa Tuhan saja setia untuk berbuat dan menepati janji-janji kebaikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan bahwa pertama, ada hal yang perlu kita pahami, bahwa dalam hidup sebagai orang beriman, kita perlu memperhatikan dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, menabur kebaikan merupakan janji iman setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, setiap kita perlu untuk memenuhinya. Dan yang ketiga, kehidupan setiap orang yang berbuat kebaikan dengan sepenuh hati tidak akan sia-sia karena hidupnya ada dalam jaminan dan pemeliharaan Allah. Oleh sebab itu, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersama-sama mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas segala penyertaan-Mu. Dan juga kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terpatri di dalam hati sanubari kami, dan boleh kami ejawantahkan dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Ini seruan doa kami dan pengucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.